Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Saleh. Saya merupakan salah seorang pamong belajar di SPNF SKB Kota Bontang. Di video kali ini, saya ingin berbagi terkait praktik baik pembelajaran yang saya lakukan, yakni implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika tingkatan 5, setara kelas 10, materi sistem persamaan linear 3 variabel. SPNF SKB Kota Bontang memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yakni minimnya minat warga belajar dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Keinginan warga belajar hanya sekedar ingin mendapatkan ijazah tanpa melalui proses pembelajaran, nyatanya telah menyampingkan arti penting dari pendidikan itu sendiri. Suasana pembelajaran yang monoton juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi warga belajar enggan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebagai seorang pamong belajar, saya mencoba mencari solusi dari permasalahan ini. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar warga belajar. Adapun tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, yakni yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar dari warga belajar, yang kedua, membuat desain pembelajaran, yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat, membuat rencana tindak lanjut. Pada tahapan yang pertama, yakni identifikasi kebutuhan belajar warga belajar, saya memulainya dengan melakukan assessment atau pemetaan terkait kebutuhan belajar warga belajar. Saya membuat beberapa pertanyaan melalui Google Form yang kemudian tautannya saya bagikan ke grup warga belajar. Terdapat 8 orang warga belajar yang mengisi tautan tersebut dan bersedia untuk hadir mengikuti pembelajaran tatap muka. Jumlah ini memang terbilang sedikit. Namun pada praktiknya di kelas, jumlah ini sebenarnya cukup banyak. Karena pada pembelajaran di hari-hari biasanya, jumlah warga belajar yang hadir di kelas ini hanya berkisar 3-5 orang. Bahkan terkadang tidak ada satupun yang hadir. Dari asesmen diagnostik kognitif yang saya lakukan, yakni terkait kesiapan atau pemahaman awal warga belajar terkait materi yang akan diajarkan, diperoleh hasil 2 orang warga belajar mampu belajar secara mandiri dan paham dengan materi yang akan diajarkan. 4 orang warga belajar cukup paham dan butuh bimbingan lebih lanjut, dan 2 orang warga belajar belum paham dan butuh bimbingan khusus. Kemudian dari asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan, yakni terkait gaya belajar warga belajar, diperoleh hasil 4 orang warga belajar memiliki gaya belajar visual auditori dan 4 orang warga belajar memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah melakukan assessment, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat desain pembelajaran menyesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar atau assessment yang sebelumnya telah saya lakukan. Saya memulai dengan membuat RPP serta mempersiapkan bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembelajaran. Masuk pada proses pelaksanaan pembelajaran, seperti biasa, pada kegiatan pendahuluan, saya memulai dengan mengucapkan salam, lalu meminta ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Hal ini sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, saya melakukan presensi sembari menanyakan kabar dari tiap warga belajar. Dan untuk lebih memotivasi atau memberikan semangat bagi warga belajar, kami bersama-sama melakukan yel-yel penyemangat. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada kegiatan inti, saya memberikan beberapa pilihan terkait sumber belajar. Warga belajar bisa menggunakan modul sebagai sumber secara mandiri di luar maupun di dalam kelas saat proses pembelajaran. Kemudian, warga belajar juga difasilitasi dengan menyaksikan video YouTube. Penggunaan video YouTube sebagai sumber belajar ini bertujuan agar warga belajar terbiasa menggunakan teknologi yang ada.
Dengan banyaknya referensi video yang ada, membuat warga belajar merasa bebas untuk memilih video mana yang mereka inginkan untuk disaksikan sebagai sumber belajar terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya memberikan penjelasan langsung kepada warga belajar terkait materi yang kami pelajari pada pertemuan kali ini. Saya membuat contoh soal dengan memuat unsur-unsur budaya. Pada pertemuan kali ini, saya menggunakan jenis-jenis motif batik yang ada di Indonesia, serta makanan khas yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global. Setelah memberikan penjelasan dan contoh penyelesaian soal, saya mulai membagi warga belajar ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Bagi warga belajar yang memiliki gaya belajar visual auditori, saya mempersilahkan mereka untuk menggunakan modul dan video YouTube sebagai sumber belajar, serta dengan menggunakan pemahaman yang mereka dapatkan dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan bagi warga belajar yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memfasilitasi mereka untuk melakukan praktik secara langsung terkait materi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya memberikan bahan yang telah saya persiapkan dan meminta mereka untuk memulai kegiatan diskusi. Diskusi kelompok ini sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong. Dan dari proses diskusi kelompok warga belajar untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang diberikan ini, sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni bernalar kritis. Seusai mereka selesai mengerjakan, saya meminta mereka saling mengoreksi hasil pengerjaan kelompok yang satu dengan yang lain. Dan kemudian kami membahasnya secara bersama-sama. Di akhir, saya pun memberikan apresiasi kepada seluruh warga belajar karena telah melakukan kegiatan diskusi kali ini dengan baik. Pada kegiatan penutup, saya meminta warga belajar untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang kami pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini. Kemudian, memberikan penugasan secara individu kepada warga belajar. Pemberian tugas individu ini sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Kemudian, untuk pengumpulan tugas, saya memberikan kebebasan pada warga belajar untuk memilih bentuk pengumpulan tugas sesuai dengan keinginan mereka. Boleh dalam bentuk video, rekaman suara, maupun dalam bentuk gambar. Pembuatan tugas yang dibebaskan sesuai dengan kreasi dari warga belajar ini, sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan berdoa bersama dan saya mengucapkan salam penutup. Langkah terakhir yang saya lakukan adalah membuat rencana tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut yang saya buat antara lain, yang pertama, melakukan penilaian terbuka terhadap tugas yang dikerjakan oleh warga belajar. Yang kedua, meminta masukan dari tutor dan pamong belajar lain terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Yang ketiga, meminta masukan dari warga belajar sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang keempat, membuat program pengelolaan kelas yang menyenangkan dan variatif bersama dengan seluruh pengajar yang ada di SPNF SKB Kota Bontang untuk menarik minat warga belajar agar lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Demikianlah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murianti, warga belajar kelas 10. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menyenangkan karena menyesuaikan dengan keinginan kita sebagai warga belajar. Sehingga kita tidak merasa tertekan atau stres. Justru sangat menyenangkan saat pembelajaran. Nama saya Putri Widya Pangestika, saya adalah salah satu pamong belajar di SPNF SKB Kota Bontang. Mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya dan mungkin kebanyakan pengajar di SPNF SKB Kota Bontang sendiri belum memahami dan mempraktekkan seperti apa pembelajaran diferensiasi tersebut, dikarenakan satuan kami juga belum menerapkan kurikulum merdeka. Diharapkan dengan adanya praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kami pengajar lainnya dan bisa meningkatkan minat warga belajar dalam mengikuti pembelajaran.